Itu pas udah dibopong gitu kan, dibopong tiba-tiba dia ngeberontak baru masuk gang. Lepasin gua nggak mau kemari, lepasin. Udah masuk dia jatuh tuh bang tuh, yang namanya berontak tenaga laki-laki gimana sih gitu. Udah pak, nggak apa-apa pak, tenang aja, mau sembuh nggak? Lepasin, kalian semua siapa? Saya bikin menyesal satu-satu gitu ya. Udah digituin sama teman saya, bangun, masuk, bener-bener diseret tuh bang. Bisa berat banget gitu. Udah tuh nyampe dalam rumah gua, dia suruh duduk di tengah. Jadinya tuh kita ngelingkarin bang. Oke. Ngelingkarin tuh pasien, duduk gituin nama guru. Lalu tuh dia duduk sambil begini-gini aja bang, saking ini empat telur, 2 pasang gitu. Dinetralisir bagian kaki bang, pakai telur semuanya itu berarti. Terus sampai 4 telur ditaruh 4 biji gitu. Nah 1 telur tuh meledak, meledak itu langsung kayak darah hitam, darah itu di dalamnya itu kayak ada kupasan silet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Ibnu Fitro Sidik dalam channel Timur Misteri. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan rezeki, serta diberikan kemudahan dalam segala urusan-urusan kita. Di segmen Kongkomis kali ini, gue sudah menghadirkan narasumber yang pastinya akan bercerita pengalaman misterinya untuk kita semua. Dan di kesempatan kali ini, narasumber gue mempunyai pengalaman sewaktu anak buahnya menjadi korban santet. Yang mana di kejadian santet itu ada teror-teror yang datang dari makhluk-makhluk astral pastinya. Dan nggak berlama-lama lagi, langsung aja nih kita panggil narasumber kita yang memang kebetulan baru banget sampai di lokasi syuting. Kita panggil narasumbernya, ada Bang Jali. Sini Bang. Yoi. Oh ini ngelepotin. Oke Bang Jali. Bang Jali apa kabar Bang Jali? Alhamdulillah baik. Oke Bang Jali, sebelumnya terima kasih banyak nih lo udah mau datang ke sini buat berbagi pengalaman lo ya. Kita nggak bertele-tele, nggak berbasa-basi. Kisi-kisinya gimana Bang? Kok bisa ada santet? Jadi itu kisi-kisinya tuh gua ada anak buah lah ya, karyawan gua lagi tuh kerja di agen gua gitu. Dia tuh setiap harinya tuh pulangnya jam 1 mulu gitu. Jam 1 malam? Jam 1 siang mulu. Oh jam 1 siang? Pas apa, jam istirahat gitu. Jadi balik ke agennya lagi jam 3 gitu. Setiap hari. Dan ternyata di situ mertuanya itu dikena santet kan, santet yang apa, beranak pinang gitu. Santet beranak pinang. Oke, tapi kita tahan dulu Bang Jali ya. Kita Bang Jali minum dulu boleh? Oke, siap. Nah, buat teman-teman semua pasti kita penasaran nih sama kelanjutan dari ceritanya Bang Jali. Tapi lagi-lagi gue mengingatkan buat teman-teman semua yang dengar cerita ini bukan bermaksud untuk menakut-nakuti atau memberikan hal negatif untuk teman-teman semua, melainkan cerita dari Bang Jali ini bersama-sama kita jadikan pelajaran karena memang hal gaib itu ada dengan penemuan yang berbeda-beda. Dan juga buat teman-teman nih yang mau jadi narasumber di sini seperti Bang Jali, teman-teman bisa banget nih DM ke Instagram kita Timur Misteri atau juga kirimkan email di timurmisteri.cr@gmail.com. Untuk lebih mempermudah kalian, nanti linknya ada di kolom deskripsi. Oke, gue juga lupa ngingetin nih, narasumber gue kali ini Bang Jali juga salah satu konten kreator dari channel YouTube Jali The TV Bang ya. Kemarin juga lu habis diundang sama Raditya Dika ya. Gokil, teman-teman ini eksklusif juga nih, narasumber gue udah melalang buana nih, pasti udah tercemar nama lu Bang ya. Tercemar iya Bang. Kayak kali bukan tercemar Bang. Tersebar luas pokoknya nama lu udah keluar masuk podcast Bang ya. Luar biasa nih, teman-teman bantu juga nih support channelnya Bang Jali di Jali The TV, karena di situ juga Bang Jali banyak undang narasumber Bang ya, berbagi pengalaman-pengalaman horor yang pastinya nggak kalah epic sama cerita di sini. Gue mesinin buat teman-teman, wajib banget nih setelah nonton video ini lu intip channelnya Bang Jali dan bantu subscribe, like, and comment serta aktifkan loncengnya agar tidak tertinggal dari video-video terbaru Jali The TV. Oke Bang Jali, kita mulai Bang ya. Oke siap. Simak terus cerita ini agar kita bisa mengerti isi ceritanya. Jangan kemana-mana karena kita akan masuk ceritanya.
Kayak gimana ceritanya bang? Ini pada tahun 2020 gitu. Belum lama berarti dong? Belum. Oke. 2 tahun yang lalu. Di bulan Februari bang, itu jadinya. Nah, gua kan punya karyawan nih bang. Dia tuh biasa lah buat ngangkut-ngangkut air gua. Gitu. Biasanya gua kan kerja di agen minuman kemasan. Gitu. Oke. Kebetulan gua yang pemiliknya di agen itu kan. Nah, di saat jam istirahat, jam 1 nih, jam 1 siang, itu dia izin pulang gitu. Tanpa sepengetahuan gua gitu. Oke. Pas ini izin pulang itu jam 1, nah aku ini anak baliknya selalu jam 3 mulu nih gitu. Ada apa? Kelamaan gitu Iya, pulangnya. iya, jadi 2 jam gitu. Misalkan kalau misalnya jam istirahat itu kan setengah jam, jam 1, jam 2 kita caw lagi kan, ikut bareng lagi gitu. Nah, ini kok udah 2 jam kagak pernah balik-balik gitu. Oke. Itu pas udah kayak gitu, gua ngomong nih sama bini gua nih, Neng, coba tegur, gua sebutnya namanya Robi ya. Coba tegur si Robi gitu. Dia kenapa kok tiap baliknya tuh selalu jam 3 mulu gitu. Jadi 2 jam gitu, 2 jam dia nganggur gitu kan. Nah, dia tanya tuh, dia tegur, Bi, lu kenapa sih balik jam segini mulu? Ada apaan sih lu di rumah lu gitu kan. Gitu, istirahat masa lu sampai lama begini, namanya itu kan kita kan tegur dong ya, gua kan. Nah, dia di situ ngomong dah bang, ini teh soalnya mertua saya sakit gitu. Dia tuh setiap itu ngamuk mulu, jadi kayak bukan dia sendiri gitu bang. Oke. Jadi semua keluarganya tuh tadinya dia sakit tiduran doang gitu. Pas itu langsung dia seger gitu bang, sambil nunjuk-nunjuk. Gitu. Nah, istri gue langsung ngomong ke gue, tolongin dah itu si Robi gitu. Ntar aja nunggu dia ngomong dulu sendiri sama gue gitu. Nah, ya udah di situ dia ngomong, maaf selama ini saya baliknya jam 3 mulu gitu kan, karena mertua saya sakit gitu, stroke gitu kan. Oke. Stroke apa nih, langsung begitu kan. Ya tapi dia anehnya dia tadi tiduran doang gitu. Tiba-tiba tuh pas itu dia ngamuk-ngamuk gitu, ngomel-ngomel gitu. Sampai istrinya tuh main kasar lah sama istrinya, sama istri dan anaknya gitu. Ya udah, Berarti si korban ini laki-laki nih. laki-laki. Oke. Ya udah Bi, insya Allah ntar malam gua ke rumah lu dah untuk gua lihat situasi gitu kan. Ya udah lu balik aja lagi kerja gua gitu, lanjutin gitu. Nah, dia sekitar jam 6 dia udah izin untuk pulang gitu, emang udah selesai kerjaan gitu kan. Ya udah, ntar gue sekitar jam 7-an dah gue ke rumah lu gitu. Ya udah tuh jam 7 gue berangkat ke rumahnya. Emang dari posisinya itu bang, gue lihat emang rumahnya emang kayak ditutupin aura gitu bang. Oke. Jadi gue ke situ sama bini gue dan anak gue yang kecil tuh. Anak gue juga sempat kagak mau masuk nih bang. Itu karena posisinya emang udah hawanya tuh udah beda gitu. Pas di gua masuk juga anak gua ngomong nggak mau serem gitu kan. Ya udah dah gua masuk sendiri. Awalnya tuh ngeliat gua tuh aneh gitu, pas langsung duduk gitu aja, jengkat gitu. Kamu siapa? Oke. Pergi kamu dari sini, kata bapak itu. Lah kok gua baru datang masih pergi kan, kata istrinya. Udah masuk aja, kan biasa pada manggil kan gitu kan sini. Udah masuk aja. Ya apa nih Bu? Ya udah masuk aja. Nah gue lihat emang di situ emang udah parah bang gitu posisinya. Mau coba gue pegang badannya itu dari kepala sampai kaki gitu kan. Emang posisinya itu di kaki sebelah kanan itu, wah gini hawanya panas banget. Pas kayak gitu, ya udah Bi, gue coba pengen ke atas gitu kan. Gue coba ke atas, situ gue diganggu bang sama makhluk. Pas gue naik anak tangga itu gue ngeliat sosok tinggi gitu, hitam bertanduk kayak kambing, dia begini Genderuwo gitu. wah itu gue nggak tahu dah, pokoknya kayak semacam kayak iblis lah gitu. Oke.
pas naik gitu gue ngeliat astagfirullahaladzim dia begini posisi sambil ngeliatin ke arah gue. Lalu itu gue diemin aja, gue tetap ke atas untuk ngebakar ini rokok. Jadi gue bakar setiap sudut. Gue bakar setiap sudut emang di hawa paling atas yang paling panas banget gitu. Gue bakar di pintu kamarnya dia. Gue bakar, terus di anak tangga juga gue bakar, sama kamar mandi. Nah di situ tuh di kamar mandi tuh tiba-tiba tuh rokok tuh kayak meledak. Iya, kayak petasan. Dar. Nah di bawah tuh langsung kaget gitu, langsung manggil saya ke atas. Itu rokok meledak gitu. Lalu saya sontak langsung lari ke bawah ke kamar mandi. Wah ini mah udah nggak beres ini. Ntar dah saya panggil teman-teman saya dulu dah gitu. Kalau saya sendiri ya, kalau gue sendiri bang di situ emang masuk kewalahan juga sih bang, soalnya energinya udah butuh deckingan lah. udah besar banget lah gitu kan. Ya udah, gue ngomong sama anak-anak, gue datang ke rumah guru gue ngomong, ya ini sih saya dapat pasien gitu, mertuanya ini di guna gitu. Kenain santet gitu. Udah Rizky coba lihat ternyata di kakinya gitu. Ya udah ntar ayah suruh si gendut kesono gitu. Ya udah ya, kapan? Besok malam dah. Ya udah tuh besok malam. Nah singkat cerita pas paginya tuh si Robi ini tetap masih jalan gawe lah biasa gitu. Tetap jam 1 dia harus pulang dulu. Gimana ntar malam gue insya Allah gue ke rumah lu sama teman gue gitu. Ya udah dia pulang, ditelepon, gimana jadi nggak kemari? Ya jadi tungguin aja, gue pasti kesono kok gitu kan. Nah gue coba ngubungin teman gue si gendut, Dut gimana nih, kita disuruh ayah suruh cek rumahnya gitu. Gue udah buat cek gitu kan, ternyata emang di situ emang awalnya udah beda banget, ditutup sama aura hitam. Ya udah ntar gue ke rumah lu dah gitu kan. Kagak usah ke rumah gue, udah langsung sono aja gitu. Ini gue Sherlock tempatnya gitu. Ya udah tuh dia datang, gue duluan bang. Lu sampai lagi dulu? Gue udah sampai duluan tanpa gue bawa anak sama istri. Gue datang, nah sekitar berapa jam gitu, 2 jam lah dia baru datang dia. Assalamualaikum. Dut, coba Dut lu lihat gitu. Awalnya tuh bang dia ngeliat temen saya tuh biasa-biasa aja bang, pasien ini gitu. Nggak ada sama sekali seperti lu sebelumnya gitu kan. Apa ini kok bocah kok beda ya? Dia datang kagak diapa-apain, gue sempat digentak begitu ya. Coba lu periksa gitu. Ya udah pak, duduk pak. Dibantuin duduk tuh sama dia, sama keluarganya dibantuin duduk, dipegang belakangnya gitu. Itu di pinggang sebelah di ini sebelah punggung kiri, punggung sebelah kiri. Sini nih Ki, panas banget awalnya. Ya udah coba lu tarik. Coba ditarik, ternyata emang bener bang di situ. Ada berupa yang ditanam di dalam tubuhnya dia. Gua nggak bisa sebutin ya. Gitu. Oh ada benda gitu? Ada benda yang tanam tubuhnya dia. Nah udah ditarik, alhamdulillah gitu kan. Ini gimana nih buangnya? Udah siapin aja nih beli kendi. Kendi? Kendi. Tapi yang panjang gitu bang, buat air gitu. Kayak kendi teko gitu ya? Ya udah tuh keluarganya si Robi ini langsung ke pasar Klender. Situ kan banyak banget yang jual-jual hal-hal kayak begitu kan. Itu di bawah di bawah playoper ya. Beli situ udah dapet, dia tuh beli sama bunganya juga dan salah satu kain kapan gitu. Ya udah ditaruh dah tuh benda yang ada udah di tangan nih, masukin situ, ditutup sama kain kapan sama bunga gitu. Udah kayak gitu, ini saya bawa dulu ya ke tempat guru saya, kalau misalnya ini pecah balik lagi gitu. Udah tuh dibawa, Dut lu urutin aja Dut di sebelah kakinya. Di situ tuh gue lihat ada monyet.
Monyet. Iya bang. Oke. Jadi itu di kakinya tuh kayak anak monyet tapi banyak. Di kerubung kakinya dia dibikin stroke bang. Oh, berarti memang bukan punya riwayat stroke. Nggak ada. Perkara santet ini. Jadi tuh dia dibikin stroke. Jadi kalau jalan tuh udah kayak robot. Berat gitu ya. Berat gitu. Tangannya juga gini mulu. Ya umumnya orang stroke lah gitu. Iya. Nah gitu. Udah itu diurut. Wah ini mah nggak bisa sekali langsung kelar nih. Harus bertahap kata dia. Ya udah lo ini nanya netralisir. Ya gila kali lo, gue sendirian gitu. Gue juga butuh juga. Gitu. Hati ini bukan main-main nih gue kata nih. Gitu. Ya udah ntar kita lapor dulu aja dah ke ayah. Ya udah tuh. Lu tunggu sini ya Bi. Gua masih arwahnya sono ke tempat guru gua gitu. Ya udah tuh gue jalan tuh ke tempat guru gua bang. Ya, ada benda di kendi ini kan. Ditaruh dah tuh, lihat buset. Ini mah bukan main-main, yang pengen bikin mati gitu. Kata guru gua, emang benar-benar pengen bikin mati. Lalu gimana nih? Kan udah lanjut. Kita udah nomor setengah jalan nih. Gitu. Lu kelarin sampai berusaha buat sembuhin gitu iya. bang. Udah lanjut. Nanti bapaknya suruh datang aja kemari. Bapaknya si korban. Mertuanya suruh datang kemari. Gitu. Oh si pasien apa korban? Pasiennya. Oke. Datang kemari. Besok malam atau besok lusanya gitu. Soalnya ini kalau kita nanganin cuman berdua, itu efeknya jatuhnya ke kita. Oke, makanya guru lu ini turun tangan ya. Oke. Jadi itu di situ kita perang lah di situ lah, rame-rame lah gitu kan. Nah, cuma 1-2 orang. Udah gue telepon, Bi, besok malam lu kemana? Ke kampungan gua gitu. Ya udah jam berapa? Ya bebas sebisa lu. Bawa mertua lu gitu. Ntar gue pantau di belakang dah gitu. Gue jemput gitu kan. Ya udah langsung dah besok malamnya juga gue datang dah ke rumahnya dah, cuman gue nggak masuk ke dalam gitu. Gue di luar gitu. Gimana nih? Ya udah gue di luar gitu. Nah posisinya itu bapaknya itu harus dipakai roda kan. Dari gang kecil nggak mungkin dibopong kan, jaraknya itu terlalu jauh gitu. Nah, itu udah dipakai roda, dia mesen taksi online. Nah udah pas kita namanya ke arah tempat guru gua itu udah nyampe tempat itu pas udah dibopong gitu kan, tiba-tiba dia ngebrontak baru masuk gang. lepasin gua nggak mau kemari, lepasin. Udah masuk dia jatuh tuh bang tuh, yang namanya berontak tenaga laki-laki gimana sih. Udah pak, nggak apa-apa pak, tenang aja, mau sembuh nggak? Lepasin, kalian semua siapa? Saya bikin menyesal satu-satu. Gituin. Udah, digituin sama teman saya. Bangun, masuk. Bener-bener diseret tuh bang. Bisa berat banget gitu. Udah tuh, nyampe dalam rumah guru gua, dia suruh duduk di tengah. Jadinya tuh kita ngelingkarin bang. Ngelingkarin tuh pasien. Duduk, gituin sama guru gua. Lalu tuh dia duduk sambil begini-gini aja bang. Saking ini. Nah kayak gitu. Jagain nih, kalau misalnya jebol, dia orang kenapa-napa. Maksudnya? Kan dilingkarin nih, jangan sampai masuk. Ngebentengin lah itu. Iya ngebentengin kan. Itu sekitar adalah 7 orangan bang, 7 orang yang dibikin lingkaran gitu. Nah, kita mulai dah tuh, kata inilah buat netralisir dulu kan. Udah kayak gitu, pas namanya ini dulu udah ngeberontak tuh bang, panas sih ngomong gitu pakai bahasa Jawa gitu. Nah masuk tuh ada satu itu pecah bang. Apa tuh? Jadi itu kayak asbak, asbak yang dari tanah liat bang, itu pecah. Wah ini mah benteng kita mau jebol. Dari situ guru gua turun tangan.
bangun Pak, jangan manjain, udah lawan gitu kan. Ya udah mundur aja tuh bang, ngesot ke belakang, bangun, langsung dibangunin kan, sambil begini, tolak pinggang gitu. Ya lu macam-macam sama gua lu pada gitu ya, jalanin Pak, jangan takut. Nah kayak gitu dia tetap posisinya tuh dipaksa jalan bang, cuman kayak bener kayak robot lah jalanin, Kaku gitu. ya kaku gitu. Ah ini mah udah kagak beres, emang bener-bener pengen bikin mampus lu biasanya begitu. Ya udah gimana nih Pak, udah duduk dulu itu, lu siapin telur ayam kampung cuman sepasang, Dua telur cewek itu cowok. Kalau cewek tuh bunder. Oh lu udah tahu ciri-cirinya. Oke. Kalau cowok tuh rada kayak oval gitu, lengkung gitu bang. Kalau yang cowok lebih oval. Jadi kayak ada lengkungan gitu. Carinya di mana ya? Udah kok cari aja lo sampai ketemu gitu. Lu sortir lah tuh mau di mana kayak. Ya udah tuh. Itu cari, alhamdulillah ketemu. Dibawa 4 bang. Oke. 4 telur. 2 pasang gitu. Dinetralisir bagian kaki bang. Pakai telur. Sosok monyet itu berarti. Terus sampai 4 telur ditaruh 4 biji gitu. Nah 1 telur tuh meledak. Meledak. Meledak itu langsung kayak darah hitam. Darah itu di dalamnya itu kayak ada kupasan silet. Potongan silet. Potongan silet itu. Nah, kita juga di situ 7 orang kaget juga bang, meledaknya tuh kayak bener-bener kenceng gitu. Itu bukan trik kan bang? Bukan, alhamdulillah bukan trik. Iya. Pecah gitu, dar, kencang banget. Dan telurnya pun boleh hasil lu nyari ya? Iya, bukan gua ada di situ ya? Bukan gua nyari, kan dari pasiennya nih, keluarga pasien yang nyari. Nah, kalau misal dari kita semua juga kan nggak mungkin, soalnya yang kena tuh dan keluarga pasien, jadi dia yang suruh nyari gitu. Nah itu udah nih bang nih, udah netasin gitu, pecah kan 1 gitu. Kalau pecah 1 itu berarti ya ada timbal balik ya, serangan balik gitu. Diisi lebih banyak gitu. Malah ada perlawanan lah. Iya, perlawanan ya. Oke. Gitu, udah kayak gitu. Ya udah Pak, ini mumpung namanya masih udah malam banget nih, udah kasihan lah, takutnya kan berisikan tetangga gitu kan. Udah tuh besok kita lanjut lagi gitu. Kita ngomongin lagi dah, ngerunding situ. Ini nih kita nggak bisa langsung kelar nih, ini dukun udah ada perlawanan gitu. Jangan sampai salah satu dari kalian semua tinggalin sholat. Ini dari pihak keluarganya atau dari elu nih? Dari pihak guru gua ngomong gitu. Ke keluarga atau ke elu? Ke kita semua, soalnya dia udah nyerang, udah terlanjur kita kasih perlawanan ya. Iya. Ya sampai kalian semua ninggalin sholat gitu. Iya ya, siap gitu. Kita laksanain lah gitu. Soalnya kalau misalnya sampai ninggalin sholat itu ada timbal baliknya ke lu gitu. Oke, kita yang jebol jadi. Iya. Nah di situ salah satu temen gua ada yang ninggalin sholat nih bang nih. Si Arwan ini, karena dia lagi tuh kerja. Gitu kan. Waduh, gua lupa ngomong, gua ninggalin sholat Ki. Wah lu gimana sih? Nah malam itu gue udah diserang bang. Gitu. Di sini bocor. Diginin ada darah. Sebelumnya tadi ngomong, Ki, ini kok pala gue kok begini tuh ada darah Ki. Lu ngelanggar apaan lu? Coba lu ingat-ingat. Ya udah dia ingat gitu. Dia ngomong deh tuh sama gua kalau dia tuh ninggalin sholat gitu. Pas maghrib. Nah di situ tuh lu sih gua bilang juga apa? Ayo udah ngelarang kita jangan sampai ninggalin sholat. Lalu lupa. Gitu. Ya udah lu. Gitu. Ya udah gua sama si Arwan itu datang ke dia, ke guru gua. Ya gimana nih ya? Ini pala si gendut nih bocor gitu. Begini ada darah. Kamu ninggalin sholat ya gitu. Ya maaf gitu. Saya lupa.
sholat aja lu lupa, gimana sih lu gitu kan. Ini gimana ya, puyeng nggak? Enggak sih, kalau misalnya itu kan jalan juga udah sempoyongan bang. Kalau darah udah keluar begitu apalagi di dekat kepala kan gitu. Enggak sih, nggak puyeng ya. Ya udah, lu berdua puskesmas lah, minta ditambal. Gitu. Alhamdulillah tuh jam 6 tuh ada puskesmas ada yang buka bang, di daerah Durian Sawit. Ada bang situ udah minta dijahit. Gitu. Ini kenapa pak? Kok bisa bocor gini? Ya kita nggak bakal ngomong dong, bilang aja. Dia ngomong tadi ada tawuran di depan gitu, ngomong gitulah. Gitu. Nah, udah cerita, kita langsung ngomong lagi nih, runding lagi nih gimana nih, itu bagusnya. Gitu. Ki, besok lu telepon si Robi, bilang lu mau sono, cuman lu bawa 3 orang. Oke. Tanpa guru lu nih? Tanpa guru lu. Anaknya dia sendiri yang dibawa. Sebenarnya gue panggil bebek lah ya. Gitu. Nah, pas banget dia lagi merunding itu dia datang. Oke. Ada apa nih rame-rame nih? Ini bek, dia diserang gitu. Sama tuh dukun sono. Kenapa lu? Ninggalin sholat tuh ya gitu. Iya, lu bocor sini bek. Ini baru buat ditambal, baru buat dijahit. Lu gimana lu? Ya udah tunggu mending. Gue langsung dah besok malam gue datang ke rumahnya dia. Pas gue lihat, buset ini rumah apa kuburan gitu. Oke. Banyak banget penghuninya. Udah tuh masuk, tetap sama halnya kejadian kayak gue bang. Disuruh pulang, diusir gitu. Teman gue yang satu cuma cengenges doang. Gitu. Dengan hal kayak gitu, ya kata dia gitu kan. Udah tuh dimasuk ke dalam. Di situ gue disuruh biasalah bakar rokok 4 macam di setiap sudut. Kemarin gue di sini nih di anak tangga, gitu. Gue ngelihat sosok tinggi hitam tapi bertanduk deh. Itu rajanya Ki. Itu yang harus kita pada gitu kan. Kita masukin. Nah, di situ tetap itu rokok meledaknya di daerah kamar mandi. Oh, meledak lagi? Di daerah kamar mandi begitu lagi. Gitu kan. Ya udah pak, suruh tiduran nih sama temen gua kan. Bi, lu tolong cari namanya pohon pisang, daun pisang yang masih ngegulung. Kan ada tuh bang tuh ya. Pohon pisang muda ya, daun pisang muda. Ya, yang masih ngegulung itu. Lu bawalah 2 biji gitu. Buat ingin apa? Ditutup pakai inian daun pisang. Pasien gitu. Sama beras yang diisiin air. Belilah gitu. Nah di saat namanya dia lagi nyari daun pisang itu ada gangguan. Apa tuh? Pas pulangnya itu motor nggak bisa nyala. Padahal posisi itu bensin masih penuh gitu. Apa abis diservis abis lah gitu. Ditelepon sama dia, gue udah nemu nih daunnya, cuman gue nggak bisa pulang. Kenapa lo? Tahu nih gue sela-sela motor kagak nyala-nyala, gue starter kagak hidup-hidup. Coba lo periksa, lo cek gitu, mungkin dari kelistrikannya. Enggak gue baru servis nih motor. Waduh, parah juga nih. Lu di mana posisinya? Di jalan ini Ya udah tuh gue sama temen gue jemput dia lah gitu kan. Ini mah ada yang ngehalangin kita, kata temen gue. Ya udah kita kesana yuk. Nah gue jemput dah tuh dia datang, udah nyampe tempat, ya pantes sama dihalangin begitu. Dibikin mati itu motor. Itu alhamdulillah bang, pas datang itu bisa nyala lagi. Oh, hidup lagi Alhamdulillah. Udah tuh balik lagi gitu kan. Udah sampai rumah tiduran tuh, lampu posisi dimatiin langsung tutupin pakai daun pisang. Gitu. Saat ditidurin pakai daun pisang dicipratin pakai beras. Cret. Suaranya jangan ceret gitu dong. Oh, gimana dong? Cerak Ya, gitu. cerak. Iya, jangan ceret gitu kayaknya. Kagak enak denger ya. Iya. Cerak gitu. Nah, udah kayak gitu dicipratin gitu. Suaranya gimana, Bang? Cerak. Iya gitu.
Serius banget Bang Jali. Agak dikerasin sedikit suara Bang. Cerak. Iya. Enak banget itu. Iya. Dari cerak itu berkali-kali tuh. Itu ada keluar asap tuh Bang di bagian kaki, di jempol. Gitu. Kan kita kan tutup semua nih. Jangan satu pun ada yang namanya kelihatan gitu dari tubuhnya. Nah, di bagian jempol itu kayak ada percikan api sama keluar asap. Nah, bapak itu juga teriak panas gitu bahasa Jawanya dia. Udah kayak gitu. Nah, ini udah aman lah gitu. Soalnya udah Malah lebih aman menurut lo. Alhamdulillah Bang, di situ tadinya hawanya panas. Oke. Udah kayak gitu tuh adem gitu. Udah kayak gitu dicoba namanya terawang gitu kan. Bih, lu tolong gali nih ubin, bongkar gitu. Oke. Dibongkar, minjem linggis sama tetangga gitu. Dibongkar, malam itu juga dibongkar. Pas sudah dibongkar itu ada benda Bang. Apa tuh? Di dalam itu dia tuh digumpal pakai kain kapan sama dalamnya di jerami, ada jerami Oke. dan foto korban sama tanah kuburan. Itu langsung digali gitu Bang. Digali di malam itu juga. Dalam Bang. Ya lumayan lah, ada kali sejengkal begini Bang. Sebelumnya ada bekas galian. Sebelumnya nggak ada, jadi tuh rapi. Sebelumnya itu rumah itu emang direnov Bang, ditinggal sama semua keluarga. Jadi penaruhan benda itu ya atas dasar goib Bang berarti. Mungkin Oke. itu. Ini nih yang bikin keluarga ini itulah. Ya udah tuh diambil bendanya, dibakar. Alhamdulillah juga di situ juga bapaknya tuh udah nggak pernah marah-marah lagi Bang, temperamental lagi kejadian kayak gitu. Dan bisa jalan gitu, cuman masih bertahap jalan. Gitu. Nah, usut emang itu tempat awalnya dia ngerenov rumah tinggal. Emang bapaknya juga sama tetangga tuh mulutnya ada pedes. Oke, si pasien ini. Jadi itu diseganin lah sama lingkungan gitu. Sama tempat kerjaannya juga begitu. Dia kan ketua security di salah satu PT di daerah dia. Komandan security. Mungkin ada yang nggak ada yang terima kali dengan omongannya. Pernah sakit hati. Sakit hati begitu. Oke, berarti santet itu datang dari memang anak buahnya. Ya, anak buah entah security anak buahnya, entah tetangga gitu, ya kurang tahu ya. Nah, posisinya itu rumah kagak ada sama sekali dihuni, jadi cuman mandor doang yang iniin gitu. Oke. Yang renov rumah tersebut. Ya begitu. Oke Bang Jali, sebelumnya terima kasih banyak lu udah mau berbagi pengalaman misteri lu. Ya ini ada edukasi nih Bang dari ceritanya Bang Jali. Ketika kita bersosialisasi dengan manusia ya ada kalanya kita harus ngejaga etika sopan santun Bang ya. Biar karena kan hati orang kita nggak ada yang tahu ya. Ketika dia sakit hati sama kita, kalau lewat fisik jelas ada gelutan kan gitu. Kalau lewat situ yang kita nggak tahu nih Bang ya. Karena ya ada bagusnya ya kita harus tata krama lah ketika bersosialisasi ya, entah itu dari yang nyata maupun sama makhluk-makhluk yang nggak nyata. Kan kita harus bersopan santun sama mereka juga yang nggak nyata Bang ya, karena kita tuh berdampingan. Oke Bang Jali, gue sedikit mempertanyakan nih, tadi kan ada yang di punggung sebelah kiri ini dari si korban ini ada benda yang ditarik dimasukin ke dalam kendi itu nih, gimana tuh benda itu setelahnya gitu? Setelahnya yang tadi lu bilang kalau meledak apa gitu? Iya, dia ada lawan. Iya, ada perlawanan. Terus kondisi itu gimana gitu? Kondisi itu selama namanya ditaruh di rumah guru gua itu aman-aman aja. Oh, aman-aman aja, nggak meledak nggak apa. Iya. Nah, tadi lu bilang sempat juga lu nggak bisa sebutin nih benda apa yang diambil. Ciri-cirinya bisa nggak sih lu kasih clue gitu? Ciri-cirinya kayak tanda tanya gitu Bang. Kayak kujang bentuknya segitu. Oke. Kecil berarti. Kecil segini. Itu diambil Bang. Diambil. Oke. Nah, ini nih Bang, ini lagi di YouTube ini juga emang lagi ramai Bang, diperbincangkan nih atas yang sama dukun-dukun oknum nih yang banyak melakukan media pengobatan tapi menggunakan trik-trik nih. Iya. Nah, lu kan termasuk yang salah satu yang ikut serta dalam ngebantu pengobatan itu nih. Kan ada media telur ini yang dimasukin
sama dipindahin lah, maksudnya si serangan santet ini ke media telur ini. Pas itu kan ada silet. Itu lu bisa ngejelasin nggak sih Bang itu gimana gitu? Apa ini? Ya maksudnya kenapa bisa pindah ke telur gitu? Soalnya kan begini Bang, ditarik itu pakai telur. Kayak Iya, diurut gitu. maksudnya diurut pakai telur kan, iya. dan benda itu pindah. Itu berarti medianya benar-benar goib, nggak bisa dijelasin. Iya, Bang? nggak bisa dijelasin. Gue salah juga sih nanya ya. Karena memang yang gue tahu ini ya kalau perkara goib yang nggak bisa kita perjelasin Bang ya, karena goib ini nggak perlu pembuktian. Jadi goib ini ya memang ya goib, nggak bisa dibuktikan, dan dengan penemuannya juga yang berbeda-beda, pengalaman yang beda-beda ya nggak ada saksi di situ Bang ya. Kecuali kalau misalnya kita yang beli telurnya boleh dah tuh pertanda-tanyakan Iya. gitu kan. Soalnya kan Telurnya dari kita, dari orang dalam nih ya. Iya. Memang pada saat itu ya telurnya dari keluarga si korban. Iya. Si pasien ini yang nyari telur itu. Kita hanya menyebutkan ciri-ciri telurnya ya, dan tadi lu bilang ya. Gue juga baru tahu nih Bang, ternyata yang bulat ini wanita. Iya. Yang agak oval itu laki-laki. Soalnya gue sempat namanya netesin telur Bang di inian. Oke. Ya. Kayak gue bisa Kalau lu terjun udah ke dunia spiritualis ya mungkin juga lu ngerti Bang ya. Karena memang telur itu jadi media ya, seenggaknya lu paham lah ya yang gimana yang dimau sama guru lu Bang Jali ya. Oke Bang Jali, nah mungkin nggak banyak nih pertanyaan gue, satu pertanyaan lagi. Kalau memang ini bisa lu jawab. Kalau memang keberatan ya lu jawab juga. Ini berat kan gitu. Iya, berat. Kalau lu diem salah Bang Jali. Iya. Oke Bang Jali, begini Bang Jali. Selama lu bantu ngobatin si pasien ini, ada nggak sih feedback dari hal-hal goib ini yang datang ke lo gitu? Sama kayak maksudnya dari sisi temen lu kan ada nih yang bocor secara tiba-tiba gitu kan sampai mengeluarkan darah. Dari lu pribadi ada nggak gitu goda-godaan yang datang? Alhamdulillah sih Bang, selama namanya 2 bulan itu. Oh selama 2 bulan lu? Iya. Jadinya tuh kan kita diituin 2 bulan ini jangan sampai ada yang ninggalin sholat. Oke. Soalnya dia bahkan Ya kalau lu Islam ya jangan cuma 2 bulan dong ninggalin sholat ya sampai mati. Soalnya kan kata guru gue begini. Iya. Nah kita kan ingin pasien. Iya lebih digiatkan lagi lah itu ya, seperti itu ya. Tajam lah gitu kan. Itu. Alhamdulillah ke guanya sih nggak ada sama sekali timbal balik gitu. Aman-aman aja karena lu ngikutin prosedurnya ya. Iya. Sehingga ya nggak ada feedback yang buruk terjadi pada lu ya, alhamdulillahnya. Oke Bang Jali, terima kasih banyak lu udah mau berbagi pengalaman ini. Kenceng banget kayak buru-buru udahan. Oke Bang Jali, terima kasih banyak udah mau berbagi pengalamannya. Nanti kalau punya cita-cita lagi bisa mampir di sini Bang ya. Siap. Dan juga buat teman-teman semua, cerita Bang Jali ini lagi-lagi bukan bermaksud untuk menakut-nakuti atau memberikan hal negatif untuk teman-teman semua, melainkan cerita Bang Jali ini kita jadikan pelajaran untuk kita bersama, karena memang ini berdasarkan pengalamannya Bang Jali ya. Dan juga teman-teman bantu nih channelnya Bang Jali di Jali The TV Bang ya. Karena di situ Bang Jali juga mengundang narasumber-narasumber yang pastinya nggak kalah horor dan epic. Di video lo ada cerita gue juga Bang ya. Ada pengalaman gue tuh sewaktu gue melakukan pendakian gunung di Gunung Gede. Di situ alhamdulillah banyak juga respon penontonnya Bang ya. Nah mungkin semoga gitu setelah lu naik di channel ini lagi, penonton-penonton Timur Misteri bisa ngintip channelnya Bang Jali dan bantu supportnya nih Jali The TV. Nanti juga linknya ada di kolom deskripsi. Nah buat teman-teman semua, Timur Misteri juga ada nih di platform lain, ada di Spotify-nya Timur Misteri Podcast. Pokoknya teman-teman bisa mampir di sana karena di situ juga gue mengundang narasumber yang beda dari narasumber di YouTube nih. Jadi khusus gue undang buat di Spotify, dan juga gue juga mulai minggu ini ada program live streaming nih. Jadi buat teman-teman yang suka dengar cerita horor tapi secara live, gue juga ada di GoPlay. Buat teman-teman bisa download aplikasinya di Play Store ataupun App Store. Di situ ada petunjuk-petunjuk. Pokoknya buat registrasinya teman-teman pakai akun yang sudah terdaftar di akun Gojek. Pokoknya intip di sana di pencarian tulis saja Timur Misteri Podcast, karena di situ juga gue akan melakukan live streaming 2 kali per 1 minggunya. Sebelumnya gue terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai habis, agar kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Kiranya itu aja. Gue Ibnu Petrus Sidik, gue Rizky Sajali, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.